Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Perkenalkan saya Armayasari, CGP Angkatan 8, Kota Tebing Tinggi, Unit Kerja SMP Negeri 4, Kota Tebing Tinggi. Dalam video ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4. Selamat menyaksikan. Istirahat cepat. Siap, siap, siap. Kami datang dari reaksi Leno. Tepuk tangan, Bu Pandu, Bu. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan nih Pandu. Tepuk tangan. Siap. Biar supaya tepuk tangan yang ini penontonnya. Penontonnya biar tepuk tangan, biar meriah. Pandu orang ini supaya tepuk tangan. Beri tepuk tangan nak, Bang. Bas, bas, bas.
budaya positif. Ini adalah bagian dari tugas saya di CGP Angkatan 8 Angkatan Tinggi mengenai penyebaran budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku, kebutuhan manusia berkaitan dengan hukuman, penghargaan, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi dan lain-lainnya nanti akan saya paparkan dalam PPT saya ini. Next, Bu. Nah, untuk yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru. Selama ini kita sudah mengalami pembelajaran, tiap-tiap hari kita sudah mengalami pembelajaran. Tapi pembelajaran paradigma baru ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Artinya, belajar itu sesuai dengan kebutuhan murid berdasarkan tahapan perkembangan murid itu sendiri sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau kita masih belum ingat apa itu dimensi profil pelajar Pancasila, itu ada 5 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi 5 unsur atau 5 dimensi inilah yang kita harapkan kalau murid-murid kita ini memiliki 5 karakter ini. Next, Bu. Nah, disiplin positif. Kata disiplin itu artinya belajar. Jadi ketika kita bicara tentang disiplin, yaitu berarti kita bicara tentang belajar. Mengacu pada disiplin diri, itu artinya memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, atau sering disebut sebagai motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Next. Disiplin positif. Penerapan disiplin positif dengan mengajarkan murid untuk bertanggung jawab terhadap penumbuhan kesadaran terhadap nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri untuk mengontrol segala tindakan yang mereka lakukan. Membuat murid menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan atas paksaan, pujian, atau menghindari hukuman. Selama ini kita memberikan karakter kepada murid adalah karena mereka suka imbalan, mereka takut akan hukuman. Jadi kita mau memunculkan atau menumbuhkan disiplin positif yang berasal dari dirinya sendiri tanpa iming-iming penghargaan atau menghindari hukuman. Next, Bu. Tugas guru adalah menumbuhkan motivasi internal murid agar dapat menghargai dirinya sendiri berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Hindari memberikan hukuman dan imbalan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal tumbuh dan berkembang dari dalam diri murid itu sendiri. Maksudnya motivasi eksternal ini adalah motivasi karena ingin dapat penghargaan dan menghindari hukuman. Jadi kalau berdasarkan kesadarannya itu internal ya. Next. Yang perlu kita sadari juga bahwa untuk menjadi pribadi yang baik kita harus mengenal 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, survival atau kebutuhan bertahan hidup seperti makan, kesehatan, keamanan, dan tempat tinggal. Baru kebutuhan belonging atau cinta dan kasih sayang. Setiap orang memiliki kebutuhan belonging, cinta dan kasih sayang, butuh dihargai, butuh diterima, butuh diberi support. Yang ketiga adalah freedom atau kebebasan. Ya, kebutuhan akan bebas berekspresi, bebas mengeluarkan pendapat, bebas mengeluarkan ide-idenya. Baru kesenangan atau fun. Jadi anak-anak kita ini juga butuh kesenangan. Mereka lompat, tertawa, bertepuk tangan. Melompat-lompat itu merupakan bagian dari kebutuhan manusia itu sendiri, yaitu fun. Baru yang terakhir,
Yang terakhir, adalah power. Power adalah kebutuhan akan kekuasaan. Artinya setiap orang merasa dirinya itu butuh kekuasaan, butuh diakui bahwa dia mampu. Makanya salah satu cara kita adalah memberikan mereka motivasi bahwa mereka itu adalah pemenang atau mereka itu punya kekuatan. Oke, next. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru, ada 5 posisi kontrol yang perlu kita pahami, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Bu, saya mau nanya nih, selama ini kita kan, posisi kita itu di antara yang kelima ini kira-kira di mana ya posisi kita? Kalau penghukum nih misalnya gini, ada siswa kita nggak pakai seragam sesuai dengan harinya. Kamu ini ya, gitu kan? Salah, kamu ini salah, kamu harus dihukum. Apakah hari keliling lapangan, atau hormat bendera, atau melakukan hukuman yang lain, itu adalah posisi penghukum. Jadi ternyata posisi penghukum itu membuat anak-anak jadi bebal. Jadi merasa makin tertantang untuk melakukan perbuatan itu karena menurut dia itu nggak sesuai dengan dirinya gitu. Jadi kalau mau membuat merasa bersalah, kamu ini gimana ya nak? Kamu ini kecewa saya melihat kamu disudutkan anak itu. Jadi itulah namanya posisi membuat bersalah. Sementara membuat merasa bersalah ini adalah posisi yang dangerous, posisi yang berbahaya. Kenapa? Itu menekan jiwa anak-anak kita. Ya, menekan jiwa anak-anak kita sehingga anak-anak kita makin tertekan jiwanya. Ya. Baru selanjutnya adalah sebagai teman, teman tolong anak, bantu ibu udah capek. Ya, ayolah belajar sama-sama kita supaya kita bisa jadi pintar. Itu adalah ungkapan dari posisi penghukum seorang teman. Baru pemantau, kita memberikan mereka respon, tetapi tidak memberikan mereka jalan keluar. Tetapi kalau posisi manajer adalah posisi yang mengatur anak-anak itu supaya berada pada posisi untuk dirinya sendiri mengambil keputusan. Apa itu, bagaimana posisinya nanti kita akan ceritakan lagi. Next, Bu. Nah, posisi ideal seorang guru adalah sebagai seorang manajer. Dengan tahapan berdiskusi dengan murid yang bermasalah untuk mencari solusi permasalahan yang timbul, mengacu pada segitiga restitusi, menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercapai identitas yang positif. Next, Bu. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang perlu kita pahami ada terpapar dalam profil pelajar Pancasila yang setelah saya paparkan terlebih dahulu apa aja nilai kebajikan itu. Kita harus menciptakan murid yang beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, kritis, dan mandiri. Next, Bu. Nah, 3 motivasi perilaku manusia ini harus kita pahami. Yang pertama, motivasi itu ada yang berasal dari dirinya sendiri dan berasal dari luar. Yang berasal dari luar itu yaitu menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Jadi mereka berbuat sesuatu, mengerjakan tugas, mengerjakan PR-nya itu karena takut dihukum oleh gurunya, maka dia mengerjakannya. Maka itu disebut untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Baru untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita berbuat sesuatu kebaikan, itu misalnya ingin dapat reward atau penghargaan dari orang lain. Tetapi kalau yang berasal dari dalam dirinya sendiri, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka hargai. Kalau kita tanya sama anak murid, kenapa kamu tidak pernah terlambat? Kalau jawabannya, karena saya menghargai diri saya ingin memberikan identitas saya yang baik gitu. Orang menilai saya itu yang baik, bukan ingin dapat imbalan atau pujian. Nah, itu adalah motivasi yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Next. Nah, ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam masalah diskusi, bersifat satu arah dan berupa fisik atau fikis, baik secara verbal ataupun non verbal. Kalau konsekuensi itu dia terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang ketiga, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Next. Penerapan segitiga restitusi. Ketika kita menghadapi masalah, kita mendatangkan siswa tersebut, kita tanya apa alasannya dia melakukan kesalahan ini. Baru adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Baru kita memberi penguatan kepada mereka. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Baru dan bukan dia satu-satunya orang yang pernah membuat kesalahan. Baru kita tanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita yang sudah mereka langgar itu apa? Apakah mau menjadi orang seperti apa ke depannya mereka? Inilah bentuk solusi dari pendekatan segitiga restitusi. Next, Bu. Baru keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah peraturan yang dibuat oleh guru dan siswa yang sama-sama disepakati oleh guru dan siswa yang menjadi peraturan atau kesepakatan di dalam kelas. Keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Next. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu semua? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Anak ibu, kita mau bicara nih tentang keyakinan kelas ya. Waktu MPLS kan udah dikenalkan ya keyakinan kelas itu apa gitu ya. Keyakinan kelas, ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan. Ada yang lain? Mirip peraturan ya. Keyakinan kelas itu mirip peraturan, tetapi ini peraturannya yang kita sepakati bersama. Artinya kita mensepakati, saya sebagai guru, kamu sebagai siswa atau murid menyepakati aturan yang kita buat untuk kita jalani bersama. Ya. Kemarin kita sudah bahas tentang keyakinan-keyakinan kelas yang mau kita buat. Sekarang kita mau menerapkan itu tentang keyakinan kelas. Ditempel ke depan, Nak. Siapa yang mau nempel ya silakan maju ke depan. Hati-hati. Hati-hati jangan rebutan satu-satu. Saling menghargai dan menghormati. Oke. Ini yang beda-beda ya. Ada norm 1. Belajar disiplin dan antri. Ya, karena ada keyakinan kelas kita itu disiplin dan antri. Ya, jadi boleh kamu satu-satu tempelkan yang rapi buat. Ya, jangan ada yang terlalu ke bawah atau terlalu ke atas, jangan ketutupan tulisannya. Paham? Paham. Udah selesai semua dibuat perasaannya, jujur aja nak. Kalau bahagia bilang bahagia, kalau senang bilang senang, kalau ngantuk bilang ngantuk. Ya, oke? Belajar jujur pada diri sendiri. Oke. Silakan ditempel. Udah. Udah.
Setiap orang ada namanya di sini. Nanti kalau kamu udah datang, silakan masukkan stik es krim ini sesuai dengan nomor yang ada di sini. Nomor kehadiran. Kalau kamu pertama kali datang, ambillah nomor 1. Setelah nomor 1, kalau ada lagi, masukkan di namamu. Misalnya nomor 1, Adira. Ambil es krim yang nomor 1, masukkan ke dalamnya. Sudah? Sudah dimasukkan begitu juga. Jadi saya tuh. Jadi sekretaris nanti buat kertas siapa yang pertama kali datang, berarti stik di nomor 1 ini di mana nomor 1 sampai nomor terakhir. Paham? Paham semua? Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Perkenalkan, nama saya Darwita Haniswara Naido, saya dari kelas 3. Saya akan memberikan testimoni untuk kegiatan pembuatan keyakinan kelas bersama Ibu Armayasari dan teman-teman saya. Saya merasa senang diajak berdiskusi membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah kami buat dapat terlaksanakan dan kami menjadi murid yang memiliki karakter yang baik. Terima kasih Ibu Armayasari. Kenalkan, nama saya Fitri Fatama Simatupang. Saya dari kelas 7-3. Saya akan memberikan testimoni untuk kegiatan pembuatan keyakinan kelas bersama Ibu Armayasari dan teman-teman di kelas saya. Saya merasa senang diajak berdiskusi membuat keyakinan kelas. Harapan saya keyakinan kelas yang sudah kami buat dapat terlaksana dan ya kami menjadi murid yang memiliki karakter yang baik. Terima kasih Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Misbah. Saya dari kelas 3. Saya akan memberikan testimoni untuk kegiatan pembuatan keyakinan kelas bersama Ibu Armayasari dan teman-teman di kelas saya. Saya merasa senang diajak berdiskusi untuk membuat keyakinan kelas. Harapan saya keyakinan kelas yang sudah kami buat dapat terlaksanakan dan kami menjadi
Silakan. Dan teruskan beristirahat di tempat. Dan variasi. Siap, siap, siap. Kami datang dari generasi Remo. Tepuk tangan. Bu Pandu, Bu. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan nih Pandu, tepuk tangan. Siap. Biar supaya tepuk tangan yang ini penontonnya. Penontonnya biar tepuk tangan, biar meriah. Pandu orang ini supaya tepuk tangan. Beri tepuk tangan enggak belum? Mas, mas, mas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan kita hari ini sudah selesai. Kalian boleh pulang. Jangan lupa salaman dulu sama ibu biar berkah pembelajaran kita hari ini. Ayo, pulang. Yang dibawakan oleh Rataya
Hai, nama saya Zufaira Manurung. Saya dari kelas 74 akan memberi testimoni tentang pelajaran IPA mengenai tata surya oleh Bu Armaya Sari. Dan saya berperan sebagai Venus. Saya merasa senang bisa mengetahui lebih dalam lagi tentang tata surya. Terima kasih. Aduh, aku ngagum-ngagum. Udah, Bu.
belajar 20 kata aja minimal, ya 20 kata aja minimal. Jadi nanti setiap orang baru baru sampai dia Neptunus, ya. Kalau kemarin Venus kan orbitnya berbeda ya dari planet yang lain. Jadi nanti kalian mutar seperti ini. Sebelumnya kalian perkenalkan diri kalian dulu, ya. Baru nanti setelah itu kalian buat refleksi. Saya adalah planet terbesar di tengah surya, 2.860 km. Saya memiliki daya tarik gravitasi sebesar. Saya memiliki 1.500 sampai 0,39. Siapa yang Abang, foto yang bagus bang. Sampai. Ayo, siapa lagi? Geser, nak, geser. Hati-hati ya, langsung aja dulu. Yang belum. Abang tadi belum udah. Kasih tetap padan. Ayo yang di belakang, nah, yang di belakang, enak. Cek tes. Udah bang. Cuma 2, berarti yang menang nanti jadi ketua kelas, yang kalah jadi wakilnya. Setuju nggak? Setuju. Terima kasih. Coba dulu angkat tangannya. Silakan duduk nak. Silakan duduk sayang. Angkat tangannya. Siapa? Kakak yang hitung kak ya. Sini ke depan. Siapa yang memilih Deritra jadi ketua kelas 73? Angkat tangannya. Deritra. Gak usah malu-malu, ayo angkat tangannya kalau memang setuju sama pendapat si Deritra tadi waktu di pemaparannya. Ayo angkat tangannya. Hitung kak, hitung. Yang benar angkat tangannya yuk. Yang bagus, yang bagus. Jangan lihat kawannya. Kalau kata kawannya enggak. Jangan terpengaruh. Ada berapa kak? 10, 11, 12, 13. Oke, 13 bulan. Oke. Bagi yang sudah memilih, jangan memilih lagi. Ya, kasih kesempatan yang belum memilih. Siapa yang memilih Diki Darmawan? Angkat tangannya. Yang tinggi nah, angkat tangannya. 42 jumlahnya ya. Nggak ada abstain atau
Hitung lagi. Ini kita hitung ya. Ini Dia tinggi gini. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Ini juga, Bu. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. 23 Mas, yang tambah 33 masih 36. Sisanya lagi mana? Ini juga sedikit. Oh iya, pilih mana? Tambah 1, tambah aja 1, tambahkan. Tambah kamu turun 1. Ini si juga. Farel. Yang mana Farel? Diki. Diki, tambah 1 nah. Mana lagi? Yang belum? Abang tadi udah? Mana lagi? Tadi kan kita jumlahnya 42 kan? 44 Bu. Hah? Oke, 44 atau 42? 42 nak. Pegang. Dik. Siapa? Siapa tadi namanya nak? Hah? Oh, nggak ada masuk sini ya? Nggak ada. Oh, gini lah. 44. Oke. Udah nak, udah matikan. Timer ini. Benar Rara, mereka berantem. Kalau yang kedua, tahu nggak kira-kira mereka masalahnya apa? Nggak tahu. Satu kelas tahu mereka berantem? Oke, nanti kita tanya mereka ya. Panggil mereka kemari ya nak ya. Oke. Diki, Farel, tadi ibu dapat nih laporan dari kawan-kawannya. Katanya kalian tadi berantem waktu jam istirahat. Benar Diki? Farel? Ibu mau nanya nih sama Diki. Kenapa Diki marah sama Farel? Marah sampai memukul Farel. Ada masalah apa nak? Saya marah sama Farel karena dia sering mengejek saya, Bu. Bukan kali ini saya sudah mengejek saya, dia sudah beberapa kali dan sudah berlaku sama. Oh, jadi kamu marah, kesal sama Farel karena diejek. Nak, aku mau nanya nih, kira-kira menurut Diki salah nggak mukul kawannya? Salah nggak? Salah. Jadi Diki tahu ya, perbuatan memukul itu tidak baik, tidak diperkenankan. Tetapi ibu juga paham bahwa Diki kesal, manusiawi kalau kita marah ketika kita diejek. Itu bentuk mempertahankan diri kita terhadap sesuatu yang jelek yang datang kepada kita. Bagus sekali, tetapi ada cara lain yang membuat kita supaya kita nggak marah dan memukul. Jadi Diki maunya gimana nih terhadap Farel? Apakah bisa kita selesaikan masalah kita hari ini? Mau kita selesaikan masalah kita? Oke, ceritakan dulu kenapa lah Farel itu suka ngejek dan gak sopan sama dia. Coba ceritakan dulu sama ibu. Iya, Bu, habisnya dia punya sibuk kalau saya mencari pekerjaannya, jadi saya kalah, Bu. Jadi saya lagi. Oh, jadi Farel pala karena nggak dikasih contekan sama Diki. Ya iyalah, nah, namanya mencontek. Minta
mintalah yang baik kalau minta pertolongan, jangan mengejek. Menurut Farel, mengejek itu bagus nggak? Enggak, ya kan? Enggak kan? Enggak baik kan? Jadi nih, maunya Diki terhadap Farel gimana? Coba, Diki mau apa terhadap Farel? Oke, katanya, kata Diki, Farel maunya minta maaf. Benar Farel mau minta maaf, sungguh-sungguh? Ya Bu, saya merasa bersalah karena sudah menjadi Diki. Saya juga akan segera minta maaf Bu sama Diki. Oke, nah Diki, tadi Farel udah minta maaf. Apakah Diki mau memaafkan Farel? Dan karena saya bersedia memaafkan Farel, tapi dengan syarat dia tidak mengulangi. Oke, Farel kata Diki mau dia memaafkan Farel, tetapi ada syaratnya. Syaratnya harus benar-benar sungguh tulus minta maafnya dan tidak mengulanginya lagi. Bersediakah Farel berjanji untuk tidak mengulanginya lagi? Saya juga berjanji untuk tidak mengulanginya perbuatan saya dari Bu. Oke, nah Diki, Farel sudah berjanji nih, sudah bersedia meminta maaf. Jadi tadi kan di kelas kita ada keyakinan kelas kan, Nak? Ya ada keyakinan kelas apalah yang Diki langgar ketika Diki marah dan memukul orang. Ayo, ada kan? Apa kira-kira? Tidak boleh apa? Iya, tidak boleh memukul orang dan saling menghargai. Jadi ada keyakinan kelas kita kan, Bang? Di kelas kita juga ada tidak boleh? Iya, tidak boleh membuli, tidak boleh mengejek, saling menghormati dan saling sayang. Udah ngaku salah kan? Bersediakah kalian saling minta maaf, salaman? Oke, kalau bersedia silahkan dulu, Ibu mau tahu dulu salaman dulu. Diki dan Farel, ayo salaman. Ya, sini aja Nak salamannya. Ya, maafkan aku Diki ya, maafkan aku ya Farel. Ya, Farel. Oke, sudah terima kasih sudah pesan Ibu. Kita punya keyakinan kelas, kita juga yang buat, jangan kita langgar. Perbuatan marah, memukul adalah tindakan yang tidak diperkenankan. Saling mengejek juga tidak diperkenankan ya Farel. Di dalam kelas kita harus saling menghormati dan saling menyayangi. Terima kasih ya anak Ibu. Jangan berisik, orang ini nggak bisa dibilangin. Jadi saya pukul untuk orang ini supaya nggak berisik. Kakak kesal ya? Iya. Kesal kenapa dipukul? Kenapa ini? Kenapa mukul? Jadi menurut kakak perbuatan mukul itu bagus nggak sih? Jadi kakak kira-kira merasa bersalah nggak sih? Jadi menurut kakak kenapa lah kakak harus mukul orang? Nggak bisa dibilangin. Bisa dibilang. Iya. Kalau jadi kakak kan mungkin kayak gitu, ya kan? Kali ada cara lain yang bisa buat kamu, ya? Mau janji nggak berbuat kasar lagi? Kira-kira kan ada ya kesepakatan kita cerita kita masuk kemarin, ada kan? Ada nggak dibilang keyakinan kita jangan saling mendidik atau membuli, ada kan? Tidak. Jadi kakak sadar nggak kalau udah melanggar aturan? Sadar. Mau janji mau berubah sama sebelum? Bang, kenapa ini Bu? Tadi
bolehkah cerita saat upacara? Nggak boleh kan? Nah, kira-kira menurut abang salah nggak sih cerita waktu ini waktu upacara? Salah. Kira-kira keyakinan kita apa ya dari yang kemarin kita bicarakan? Sopan santun kan? Nah, waktu menurut abang penting nggak sopan santun? Supaya apa kita sopan santun, Bang? Nah, ya, supaya kita tertib, ya kan? Jadi upacara itu adalah seremonial, ya seremoni kebangsaan. Ya, jadi jangan manusiawi, berbuat salah juga manusiawi, ya kan? Jadi dan udah paham kan atas kesalahannya kan? Kira-kira ikut lagi nggak sih? Ya, jadi ya. Oke, terima kasih. Kemarin cuma membuat aja. Ya, oke ya, paham ya. Oke ya, terima kasih ya. Armaya Sari sudah mengatasi masalah kami. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Farel Ananda Saragi, kelas 73. Terima kasih Bu Armaya Sari sudah mengajak kami berdiskusi untuk menyelesaikan masalah kami dengan baik. Terima kasih Bu. Saya Adalia Putri dari kelas 71. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Armaya Sari telah mengatasi masalah kami. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Parulian Sejabat SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Saya sebagai Kepala Sekolah sangat mengapresiasi bagaimana calon guru penggerak Angkatan ke-8 dari SMP Negeri 4 Kota Tebing Tinggi, Pak Rahmat Saputra, Ibu Armaya, kemudian yang ketiga Ibu Junita Sari Sihotang sebagai calon guru penggerak di SMP Negeri 4. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang terus membudayakan budaya positif di sekolah ini. Budaya positif yang terus dikembangkan, bisa menjadi contoh bagi anak-anak. Kemudian juga bisa ditularkan kepada semua guru yang ada di SMP Negeri 4 Kota Tebing Tinggi ini, bagaimana mereka bisa mengubah hal-hal yang baik, budaya-budaya positif yang Ibu tularkan kepada mereka, mereka nanti menjadi guru-guru yang berkarakter, yang baik, yang mungkin ini bisa dicontohkan kepada anak-anak kita di SMP Negeri 4 Kota Tebing Tinggi ini. Saya berharap anak-anak juga tertular, kita berikan hal-hal yang positif kepada anak kita, agar mereka menjadi anak-anak yang berbudaya, yang mempunyai karakter yang bagus. Juga dari sisi akademik mereka bisa diteladani, agar mereka nantinya menjadi anak-anak yang benar-benar anak-anak yang kita banggakan di Kota Tebing Tinggi. Juga di sekitarnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang contoh, menjadi teladan, demikian juga menjadi anak-anak Indonesia yang mempunyai karakter, mempunyai akademik yang bagus, agar Indonesia tetap ke depan menjadi anak-anak yang maju. Saya kira demikian sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 4. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih
kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti calon guru penggerak angkatan ke-8 ini. Semoga Bapak dan Ibu lulus bisa membangkitkan dirinya menjadi guru-guru Indonesia yang berkarakter. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elpian Juhri, SPD, guru PJOK di SMP Negeri 4 Kota Tebing Tinggi. Saya ingin memberikan testimoni kepada kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman calon guru penggerak dari SMP Negeri 4. Saya mengapresiasi kegiatan diseminasi penyebaran keyakinan budaya positif yang telah dipaparkan oleh Ibu Armayasari, Ibu Junita Sari Sihotang, dan Bapak Rahmat Saputra di SMP Negeri 4. Harapan saya, kelak budaya positif tersebut yang telah dipaparkan dapat diterapkan dengan berkesinambungan di sekolah SMP Negeri 4 Kota Tebing Tinggi ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 4 Kota Tebing Tinggi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Vira Wirdani. Saya salah satu guru di SMP Negeri 4 Tebing Tinggi. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Armaya Sari yang saat ini sedang mengikuti program guru penggerak angkatan 8. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Armaya dengan menggunakan metode bermain peran berbantuan alat peraga tata surya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara, yaitu aktif, kolaboratif, mandiri, dan berani. Sukses terus untuk Ibu Armaya dan sukses juga untuk program guru penggerak angkatan 8. Demikian testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.